Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 31 Maret 2025. Sudah akhir bulan, kita mengucap syukur untuk bulan Maret yang sudah kita lalui bersama. Dan di awal pekan ini, mari kita lakukan aktivitas kita dengan penuh semangat dan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan setelah 2 hari Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia dapat menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu hari ada anak dari karyawan gereja yang hidungnya kemasukan mainan. Namanya juga anak-anak. Lagi nyoba-nyoba masukin mainan ke dalam hidung. Dan dia tiba-tiba mainan itu nyangkut ada di dalam hidungnya. Dan karyawan ini panik menghubungi saya, "Romo, tolong dong Romo, anak saya nih kemasukan benda mainan di dalam hidungnya." Lalu saya mikir, siapa ya umat yang profesinya sebagai dokter THT? Saya buka biduk basis integrasi umat keuskupan. Syukurlah ada dokter THT yang memasukkan data dengan lengkap dan valid. Kemudian saya menghubunginya dan akhirnya anak karyawan ini bisa tertolong. Puji Tuhan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Firman hari ini berkisah tentang mukjizat penyembuhan yang dibuat Yesus kepada seorang anak pegawai istana. Yang menarik dari kisah mukjizat ini adalah penyembuhan yang dibuat oleh Yesus melalui iman dari ayah ini. Yesus berkata kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Tetapi ayah ini yang meminta Yesus datang ke dalam rumahnya sebelum anaknya itu mati. Ayah ini mengatakan bahwa, "Tuhan, aku percaya." Ketika Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup."
Dan pegawai istana ini sungguh pulang dengan imannya, meyakini akan sabda Yesus yang hidup, yang benar itu. Dan betul, sungguh didapati bahwa anak itu telah sembuh, persis seperti Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu telah sembuh." Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, iman itu berakar kata Ibrani aman, yang artinya yakin, percaya, dan mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Firman hari ini mengajarkan kita akan iman dari pegawai istana yang sungguh-sungguh meyakini Tuhan. Dan iman itulah yang berbuah pada keselamatan bagi anaknya yang dikatakan hampir mati itu. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana dengan iman kita? Terkadang kita beriman menuntut bukti dan tanda mukjizat dari Allah. Tidak salah mengimani Tuhan dengan menuntut bukti tanda. Namun jangan sampai tuntutan-tuntutan kita itu membuat kita meragukan kemahakuasaan Allah. Beriman itu artinya mau meyakini sepenuhnya, mau percaya seutuhnya tanpa embel-embel apapun. Seperti pegawai istana yang percaya akan setiap sabda Yesus saja. Ia mengatakan, "Pergilah, anakmu telah sembuh." Dan pegawai istana yang percaya itu dia kembali pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan didapati anaknya sungguh telah sembuh. Maka jangan lagi ragu, jangan lagi menuntut ini dan itu. Percaya akan kuat kuasa Tuhan, itulah iman yang sejati. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.